Hai everybody, hari ini aku mau baca lagi cerita Argantara. Ada yang udah bosen nih, kok Argantara mulu sih? Ada yang kayak gitu? Atau enggak? Atau kalian mau pantengin terus kawal sampai ending? Yuk kita baca dan nikmatin ceritanya bareng-bareng. 11. Harta tahta kesayangan Arga. Suara riuh terdengar sangat jelas seantero sekolah pertandingan bola basket antar kelas tengah diadakan. Saat ini yang tengah bermain yaitu tim 12 IPA 3 dan tim 12 IPS 2, di mana tim 12 IPS 3 diketuai langsung oleh Arga, sedangkan tim 12 IPS 2 diketuai oleh Aldi. Mereka sama-sama melemparkan tatapan tajam. Perang dunia akan dimulai. Sorakan meriah dan dari kaum hawa terdengar, bahkan jeritan melengking mereka tujukan oleh idolanya. Arga dari tadi tak henti-hentinya mendribel bola basket, mencoba menerobos dan menghindar dari lawannya. Prit, Arga tersenyum miring. Bola terakhir sudah masuk ke ring dengan sempurna, dan itu artinya dialah pemenangnya. Lo lihat sendiri, orang yang menantang dan yang ditantang bakal beda akhirnya. Arga menepuk pundak Aldi. Thanks atas perlawanannya. Arga melempar bola basket ke arah Aldi dan dengan sigap Aldi menangkapnya. Ia tak henti-hentinya menatap Arga dengan tajam. Bisa dikatakan Arga ini cukup mahir dalam bidang perbasketan. Saat dirinya kelas 11, ia sudah menjadi kapten basket di SMA Merpati ini dan telah menjuarai berbagai perlombaan. Jadi tak heran lagi Arga menang di pertandingan ini, apalagi hanya melawan satu sekolahnya. Gak, nih buat lo, ucap salah satu gadis berambut hitam pekat dengan tangannya membawa minuman segar yang disodorkan kepada Arga. Arga meliriknya tanpa minat, tapi dengan terpaksa ia mengambilnya, membuat gadis itu tersenyum menang. Tapi tak lama dari itu sim gadis itu pudar kala Arga melempar minuman pemberiannya kepada salah satu teman Arga, yaitu Johan. Buat lo Jo, ucap Arga pada Johan. Yoi bos, makasih banyak. Arga kembali mengalihkan pandangannya kepada gadis di depannya ini, lalu ia mencondongkan wajahnya lebih dekat dengannya sehingga membuat gadis itu bersama malu. Berbagai sorakan iri mereka lontarkan pada gadis itu. Iri bisa sedekat itu dengan Arga. Lo pelajar, nggak seharusnya lo pakai lipstik semerah itu, najis. Arga berlalu meninggalkan gadis itu yang tengah menahan malu sekaligus marah. Berbeda dari sebelumnya, dua gadis yang tengah duduk di tingkat kelas 12 IPA 1 menatap area lapangan tanpa minat. Siapa lagi jika bukan Syara dan Gea? Syara merasa kesal saat Arga berkata dengan seorang gadis yang diketahui sebagai troublemaker di sini. Jika dipikir-pikir, troublemakersnya di mana? Gadis itu adalah orang yang selalu merendahkan, menginjak dan membuli orang yang tidak punya kesalahan. Share, lihat tuh suami lo dikudain sama Queen Bully, ucap Gea menunjuk arah lapangan dengan dagunya. Bodoh amat sih, nggak urus gue, coba Syara ketus. Cemburu bilang aja kali, sendiri kayak. Lo tuh ngaca Ge, mata lu dari tadi nggak lepas dari Johan yang terpesona sana sini. Ngomong aja nggak rela kan Johan dilihatin banyak mata cewek. Siapa bilang? Dia menatap Syara sinis. Ya kan lo, ucap Syara terpotong sebab teriakan melengking dari arah belakang, samping, dan depan. Astagfirullah, calon imamnya siapa ya sih itu boy? Arga, congrats ya Arga, tadi keren banget. Wah ilah, Arga lo tahu nggak bedanya setan sama lo? Nggak ada bedanya kali, sama-sama kayak setan semua. Gumam Syara pelan. Syara melirik ke arah samping kiri di mana Arga dan ketiga temannya tengah duduk di kursi depan kelas 12 IPA 2. Itu adalah kelas Elang, salah satu anggota Arga yang amat polos. Kenapa di situ sih? Mata gue panas seketika Syara lihat mukanya Johan, pengen gelindis rasanya. Syara memutar bola matanya malas. Pindah yuk Ge, ajak Syara merasa malas untuk berdekatan dengan Arga. Padahal jarak mereka 6 meter dari tangga yang didudukinya. Jangan, kalau kita pindah nanti mereka mikirnya kita itu risih sama mereka. Kata Gia takut jika mereka akan memikir kalau Gia dan Syara itu kegeeran. Kan emang risih. Syara kembali melirik ke arah kelas IPA 2. Rombongan Arga teman asli bercanda sama membuat Jahan tertawa terpinggal-pinggal. Namun ada yang ganjal dari tadi itu. Arga menatap Syara tanpa henti membuat gadis itu deg-degan di tempat. Ting, Syara mengalihkan pandangannya ke layar ponsel yang hidup menunjukkan satu notifikasi WhatsApp di ponselnya. Arga pergi dari situ. Syara mengurutkan dahinya. Ada apa batinnya, perasaannya dirinya tidak membuat kesalahan. Syara AJHN. Udah dari tadi di sini. Arga pergi dari situ. Syara JHN itu apa guys? Aku tahu tuh. Gak mau.
Syara bisa melihat di sana Arga yang tengah menghela nafas kasar. Laki-laki itu bangga dari duduknya dan berjalan menghampiri Syara. Tanpa aba-aba, Arga menarik pergelangan tangan Syara membuat gadis itu berdiri. Entah refleks atau gimana, Gaya yang sedang duduk sampingnya pun ikut berdiri. Apa sih kak, ikut gue? Arga tak urung dilakukan juga oleh Syara. Gadis itu masih bingung dengan Arga. Arga menarik lengan Syara hingga membuat gadis itu tak mau tidak mau harus berdiri jika tangan kirinya tak bertumbuh pada pundak Gaya. Mungkin saja Syara akan jatuh. Tepat di depan mereka berdiri seorang ahli yang menentang 2 bungkus coklat dan 2 minuman dingin. Sangat yakin itu akan diberikan Syara. Bisa minggir loh, gue mau lewat. Aldi menggeser badannya sedikit memberikan celah kedua pasangan itu berlalu. Tangan Aldi terkepal kuat, gagal lagi hanya untuk mendekati Syara. Gak, nanti kalau kena marah gimana? Gue gak mau ya masuk PK, itu tempat haram. Dan lo pikir yang masuk sana orang-orang najis gitu? Arga berkata sembari menatap Syara tajam. Iyalah, saut Syara. Keris itu bersedekap dada menatap nyawang suaminya ini. Untung istri, kalau bukan udah keterjunin lo dari sini. Gumam Arga, namun masih sangat terdengar dan jelas di telinga Syara. Terjunin aja, kalau gue mati lo bakal jadi duda. Mulut lo ngapain ngomongin gitu, istighfar lo banyak-banyak. Arga menyentuh keras bibir Syara, mati gadis itu mengandung kesakitan. Kalau tahu istighfar aja lo, ya Islam bego. Arga menoyor kencang kepala Syara. Gue pusing sama lu ke. Arga mengangkat sebelah alisnya. Lo itu kadang-kadang galak, kadang humor, kadang judes, kadang juga lu bikin gue deg. Syara terpotong. Ya merasa hampir keceplosan mengatakan itu. Deg apa? Deg-degan. Cinta ya lu sama gue, ngaku lu. Ingin rasanya Syara menyakar wajah mulus Arga. Pasalnya Arga berkata seperti itu dan ada yang mengesalkan. Jangan GR deh ke, gue selingkuhin mampus lu, ancam Arga, dan Pak Gadis itu malah menatap Arga aneh. No problem buat gue juga bisa selingkuh kok. Ada Elang, ada Siku, ada Aldi juga. Saat Syara tak mau kalah. Ibarat Arga melempar copek, nah si Syara ini balas melempar Arga dengan copek sekaligus ulekannya. Mantul gak tuh? Mau selingkuh sama Aldi? Tanya Arga sambil tersenyum miring. Kalau lo bisa selingkuh, kenapa gue enggak? Aldi ganteng, baik, dan juga maju selangkah. Gue kurung lo di kampus 1 bulan. Gue hamilin lo beneran. Potong Arga cepat sebelum saya menyelesaikan kata-katanya dan yang buat Arga emosi sendiri. Syara tertawa pelan. Katanya lu mau selingkuh, ya udah gue juga ikutan selingkuh biar nanti sama-sama imbas kan. Imbas your dengkul, Syar. Gue nggak akan selingkuh, orang gue udah punya istri. Singkat, jelas, dan juga padat. Satu kalimat yang mampu membuat Syara terdiam. Ngapain gue cari yang halal kalau di rumah udah ada yang halal? Mereka menarik pinggang Syara lebih dekat dengannya, bahkan pinggangnya dan pinggang Syara saling menempel. Syara menahan nafasnya sebentar. Arga ini sengaja membuat jantungnya lompat dari tempatnya atau gimana. Setiap perlakuan mendadak dari laki-laki ini sukses membuatnya tidak karuan. Tenang aja, di sini sepi. Gudang ini nggak pernah didatangi sama siapapun kecuali gue sama sahabat gue sering kesini kalau lagi polos. Jelas Arga menyadari raut ketakutan dari wajah Syara. Saat Syara hendak menjauh dari Arga, laki-laki itu kembali menarik pinggang Syara lagi-lagi sehingga tak ada celah sedikit pun untuk Syara geser dari tempatnya. Mau kemana? Gini aja, setan senang lihat hambanya kayak gini. Arga menatap 4 makhluk kiri-jarian di depannya ini dengan tatapan jengah. Ketiga temannya dan satu adik kelas sekaligus anggotanya itu tak henti-hentinya rusuh di rumah Arga. Johan sengaja ngajak Elang ke rumah Arga dengan alasan biar ada teman nge-tiktok. Lelang, cari lagu TikTok yang goyangnya cenul itu dong yang lagi viral. cenul, teriak Johan antusias. Cenul mantap, lucu. Sika melempar kulit kacang ke arah Johan. Elang yang tidak masuk dengan Johananya mengapa mengarah kepalanya tidak ke atas. Maksud Bang Johanna gimana? Gue nggak paham. Laki-laki dengan potongan rambut badal Korean itu merengek soalan. Itu lo Lelang, yang papi culo itu, jangan menggunakan kakinya. Arga merintih mas. Sahabatnya ini memang akan menjadi sahabat bocah ketika sudah berada di dekat Elang. Bedanya Elang itu masih bisa dewasa sedikit, kadang-kadang juga bisa bicara layaknya remaja pada umumnya. Apalagi jika sudah terjun ke medan tempur, Elang akan berubah menjadi sosok yang tajam, beringas, dan galak. Beda lagi dengan Johan, laki-laki itu labil setengah mati saat berdekatan dengan Elang. Apalagi jika sudah buka aplikasi yang khusus mode video itu, sifat Johan akan berubah 360 derajat. Alunan musik papi culo terdengar keras di gendang telinga mereka. Elang dan Johan sama-sama lihai dalam melakukan gerakan. Apalagi pas di bagian yang mata itu, Johan lah yang lebih mahir dalam bidang ini. Yes, jadilah, jangan lupa post di TikTok lu dan Instagram lu. Jangan lupa tag gue ya. Elang
Elang mengangguk semangat. Johan berjalan ke arah sofa. Ia mendudukkan dirinya di sebelah Arga. Tangannya bergerak mengibasi lehernya yang banjir dan dengan keringat. Coba lo gosok leher lo. Gue yakin 100% bolot lo keluar semua. Coba Arga. Orang ganteng mana ada bolot, sekalinya gue gosok yang keluar bukan bolot tapi emas tuh. Saut Johan dibalas citakan kelas oleh Arga dan Ziko. Istri lo mana? Tanya Ziko pada Arga. Tidur, kecapean dia. Mata Johan memicing dan jarinya menunjuk ke arah Arga. Ayo, habis ngapain lo? Habis senam lo ya? Pulang sono, ganggu aja lo pada. Usir Arga pada teman-temannya gara-gara mereka waktu istirahat Arga jadi berkurang. Katakanlah teman-teman Arga ini tidak ada kerjaan alias gabut. Sudah tahu siang-siang begini cuaca panas, waktunya anak-anakan di kipas angin malah diganggu. Bentar gak, masih panas ini, tunggu redup bentar baru pulang kita, ucap Andre. Arga bercak pelan, matanya tak sengaja menangkap kunci motor dari tadi dimainkan oleh Johan. Arga tertawa pelan. Di bandung kunci motor itu tertera tulisan harta tahta gaya. Jo, panggil Arga. Lo gaman ya, tepak Arga mata laki-laki yang tepat tengah memainkan kunci motor itu menangkapkan kepalanya. Bilangnya udah putus tapi kunci motor aja masih ada tulisannya kayak gitu. Saat Andre terkekeh pelan. Oh ini. Sayang masih bagus, jadinya gak gue buang. Alak Johan laki-laki itu mengaduk kepalanya tidak gatal. Ngeles alu jing maksi kok. Iri bilang sahabat. Saud Johan tak mau kalah, dirinya tidak terlalu sering menistakan. Nama Syera pas banget tuh buat dijadiin tulisan kayak gini. Lo gak mau bikin? Usul Johan pada Arga yang dari tadi mengotak-atik masalahnya. Nanti gue bikin. Harta tahta Syera. Arga menggeleng membuat ketika temannya mengatakan dahinya. Nah terus harta tahta kesayangan Arga. Gimana? Ada yang ketawa atau bisa aja? Nah, jangan lupa nih, aku selalu ingetin ke kalian untuk komen. Terserah deh kalian mau komen apa, karena terkadang aku juga stuck. Terus rekomendasi dari Wattpad itu kurang, atau kadang aku lihat di Instagram ataupun Facebook itu menurut aku nggak terlalu menarik. Bahkan kadang ketika aku baca cerita, kalau aku lagi males, itu terkadang baca dari sinopsisnya aja aku udah males baca. Jadi buat kalian, please, ayo cerita kalian boleh masuk, boleh kalian saranin ke aku, atau cerita pop kalian boleh juga. Kalau kalian mau dengerin aku baca cerita favorit kalian ataupun cerita kalian, oke? See you next time. Love you all.